Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu kaum muslimin yang kami hormati dan juga keluarga RSI yang kami hormati pula, pertama kami ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Semoga rahmat dan nikmat yang telah kita terima kita imbangi dengan amal kebajikan, sehingga kaum muslim itu nanti semakin tambah usianya, semakin tambah pahalanya, saya tambah yuswanipun, saya khusuk ngibadahipun. Mereka terus ngaten insyaallah saged manggih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bahwa bulan ini bulan Agustus, kita bulan ini memperingati kemerdekaan yang ke-75 tahun. Jadi bangsa Indonesia telah merdeka selama 75 tahun, yang sebelumnya negara kita adalah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun, yang sering disebut Asrul Istikmari Hollandi, masa penjajahan Belanda. Kemudian setelah Jepang masuk, kita merasa senang. Karena apa? Kita merasa saudaranya. Ternyata tidak ubahnya. Dia juga menindas dengan romusannya, sehingga pada waktu itu bisa dikatakan sebagai Asru Istikmari Zabani, zaman penjajahan Belanda. Kemudian pada waktu Belanda dengan divide et imperanya dan kemudian masuk pada romusa, itu tidak ada perubahan sama sekali, ibarat setelah terlepas dari mulut harimau, kita masuk kepada mulut buaya, sama-sama yang tidak mengenakan. Kemudian bangsa Indonesia pada waktu itu mengadakan konsolidasi, mengadakan persatuan dan kesatuan, maka mengadakan revolusi secara besar-besaran yang disebut dengan Asnal al-Ngasru Atsauratu Indonesia al-Kubro. Apa itu? Yaitu mengadakan revolusi secara besar-besaran. Dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita tidak sia-sia. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945, kita merayakan, mengumandangkan, kemudian yang pertama kali jam 10 pagi di Pegangsaan Timur 56 Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Suara gegap gempita di mana saja mengatakan merdeka, 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 baik di kantor, di pasar, di warung kopi, bahkan bertemu dengan kawannya pun, itu kadang-kadang salamnya pun juga salam merdeka. Mengapa demikian? Karena begini, yang kita tuju adalah apa? Kejayaan bangsa Indonesia. Laisal aizah ila bil ghalabah. Seseorang tidak akan mencapai kejayaan manakala tidak ada suatu kemenangan. Wala ghalabata ila bikuwah, tidak akan mencapai kemenangan manakala tidak ada persatuan, tidak ada kekuatan. Wala quwata ila biittihad, dan tidak kekuatan manakala tidak ada persatuan. Karena yang dulu perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kembali itu sifatnya lokal, maka mudah ditindas oleh Belanda di Jepang. Ternyata setelah bersatu, alhamdulillah kita sudah merdeka. Kemudian sesudah kita merayakannya, kita merenung diri. Paribasane ngulir pikir ngolor nalar. Karena apa? Negara segera didirikan. Pos-pos yang tadinya orang-orang Belanda ditinggalkan, yang orang Jepang pun juga ditinggalkan, padahal negara segera didirikan. Akhirnya apa? Untuk mengisi kekosongan, ya apa saja yang sanggup bekerja dijadikan. Ya, misalnya pada waktu itu yang paling banyak menggunakan guru. Nah, pada waktu itu untuk mencari ijazah guru sulit. Karena apa? Sama-sama bekas penjajah, bekas yang dijajah. Akhirnya apa? Menemukan yang namanya tukang garu. Nah, tukang garu itu dijadikan guru hanya apa? Dengan merubah huruf A jadi U.
Kemudian untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, maka butuh opsir, butuh tentara. Yang ada hanya sopir. Maka sopir itu pun dijadikan opsir hanya dengan merubah huruf S di depan, diletakkan di tengah. Kemudian untuk mengatur bangsa kita, rakyat kita, perlu paling tidak kita butuh camat. Padahal yang ada hanya amat. Maka amat itu dijadikan camat hanya dengan cara menambah huruf TZ pada ejaan lama atau ditambah C pada ejaan baru. Tetapi perlu diingat, setelah orang-orang ini menduduki jabatan, maka harus mau mengisi diri agar apa? Dirinya sesuai dengan kedudukan yang dijabatnya. Seorang guru yang tadinya tukang garu, setelah jadi guru maka dia harus mengisi diri. Bagaimana cara mengisi diri? Dia harus belajar ilmu didaktik, ilmu metodik, ilmu perkembangan anak, dan juga administrasinya. Sehingga kalau diisi terus, maka lingkungan atau guru sudah tidak muat lagi, akan dinaikkan menjadi mantri guru atau kepala sekolah. Pada waktu jadi kepala sekolah dia bagus mengkoordinasi anak buahnya, administrasinya bagus, hasilnya bagus. Akhirnya apa? Penuh, sudah tidak muat lagi ilmu kepala sekolah, maka ditingkatkan menjadi pengawas dan seterusnya. Begitu juga yang tadinya sopir jadi opsir harus mempelajari bagaimana cara membongkar dan memasang senjata, bagaimana cara melemparkan granat, bagaimana mengadakan serangan frontal maupun berbanjar. Sehingga naik dari Tantama masuk Bintara kemudian menjadi perwira. Begitu juga camat yang tadinya amat, setelah mereka itu menjadi camat, maka harus belajar ilmu kemasyarakatan, ilmu tata negara, ilmu politik, bahkan ilmu pertanian. Karena dia menjadi sumber daripada rakyat yang dipimpin pada waktu itu. Begitu juga misalnya keluarga dari salah satu di antara karyawan RSI pada waktu masuk pertama mungkin hanya bagian cuci. Karena dia mengisi diri, kerjanya bagus, kemudian juga berbagai macam ilmu dipelajari, maka dia akan dipindahkan dari cuci maka menjadi mungkin keluar dari kamar cuci menjadi yaitu yang namanya menjadi parkir. Sehingga wawasannya luas walaupun hanya terbatas lingkungan rumah sakit Islam. Setelah itu karena dia mengisi diri maka diangkatlah menjadi supir. Wawasannya lebih luas karena keluar dari lingkungan RSI. Nah, kalau seseorang itu nanti yang dikejar hanyalah jabatan, ya 1 bulan 2 bulan tidak nampak, tapi lama-lama akan nampak. Ternyata dirinya terlalu kecil duduk di kursi yang begitu besar. Sehingga otaknya ini kosong dari ilmu, tapi dipenuhi oleh hawa nafsu. Nah, oleh karena itu kita harus mau mengisi diri. Di dalam mengisi kemerdekaan ini, jangan sekali-kali kita menjadi seorang penganggur. Nah, silahkan bekerja apa saja, dan perlu diingat, RRI Jakarta pada tanggal 12 Juli 2011 jam 6 pagi mewartakan bahwa pegawai negeri se-Indonesia itu hanya 4,7%. Padahal penduduknya 237%, berarti hanya 2%. Sementara yang 98% lewat jalur wira swasta, petani, pedagang, termasuk kita-kita ini. Kemudian karena yang Allah itu yang bagi, nahnu qasamna bainahum mangisatahum fil hayati dunya, akulah yang membagi-bagikan penghidupan mereka di dunia, yaitu kehidupan yang kita lalui sekarang ini. Kemudian di dalam, karena Allah itu maha adil, maka manakala orang sanggup bekerja, insya Allah mendapatkan pekerjaan. Karena yang membagi pekerjaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara orang-orang itu warofa'na ba'dahum fauqa ba'din darajatin, aku tinggikan sebagian mereka kedudukannya daripada sebagian yang lain beberapa derajat. Maksudnya bagaimana? Dalam suatu lembaga pasti ada orang yang menduduki jabatan yang paling tinggi di wilayah itu dan ada yang paling rendah. Kita ambil contoh. Di dalam lingkungan pendidikan, dalam satu sekolah pasti ada yang jabatan paling tinggi. Siapa? Kepala sekolah. Di bawahnya adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana.
Dan yang paling rendah adalah tukang kebun. Nah, tujuannya apa? Liyatakhidza ba'dum ba'dun sukhriyan, agar apa? Mengambil kelebihan daripada orang lain. Sehingga apa? Ekonomi betul-betul bisa berputar. Kita ambil contoh misalnya seorang guru. Nah, guru itu nanti pada waktu akan membangun rumah, dia menggunakan jasanya tukang batu. Tukang batu pada waktu dia akan makan menggunakan jasanya petani. Petani mau nyekolahkan anak menggunakan jasanya guru. Guru petani jatuh sakit menggunakan jasanya kaum medis. Ternyata guru petani pedagang butuh keamanan, maka menggunakan jasanya satpam. Lagi sing dari satpam senengi mas. Nah, dari satpam apa? Menggunakan jasanya polisi, menggunakan jasanya tentara. Polisi, tentara, tukang kayu, tukang batu, dokter mau piknik ke Tawangmangu misalnya, menggunakan jasanya supir. Sampai di Tosuro motornya, mobilnya mogok, menggunakan jasanya bengkel. Terus di antara sekian itu manakah yang paling baik, manakah yang paling berjasa? Tentu saja kita menjawabnya kembali kepada Al-Quran, dan pasti ada yang paling baik. Kalau tidak ada yang paling baik, itu menyalahi rumus degrees of comparison. Baik, lebih baik, paling baik. Siapa yang paling baik? Quran jawabannya. Apa? Wa rahmatu rabbik khairu mimma yajma'un. Siapa saja yang mendapatkan rahmat Allah, itulah yang paling baik. Kemudian daripada apa? Daripada yang dihasilkan daripada berarti di sini siapa saja akan menjadi orang yang terbaik manakala dia mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Satu, kejujuran. Nah, karena apa? Kejujuran itu laksana mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Anggere wong mesti seneng karo duit. Nah, ya, itu mengatakan, Abraham Lincoln mengatakan, orang itu satu kali mampu menipu 1000 orang. Tetapi tidak mungkin satu orang tertipu sampai 1000 kali. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, ya, seorang penipu, seorang yang bohong itu laksana seekor tikus yang menggigit tumitnya orang yang sedang tidur. Begitu digigit, maka dia bangun, merasa sakit, tapi tikusnya julik. Apa? Dijilat-jilat, diembus-embus. Sehingga apa? Dia kembali tidur lagi, digigit lagi. Ya, pada pagi harinya pasti tahu kalau begitu tadi malam digigit oleh tikus. Nah, maka di dalam tayangan televisi mas, ya, itu apa? Manakala menerangkan orang koruptor pasti gambari tikus nyokot di atusan. Nah, tapi anehnya mas, sekarang itu yang namanya tikus itu apa karena besarnya tikus? Tikus itu selalu menang dengan kucing mas. Nah, belum pernah ada kucing itu kok menang dengan tikus. Kalau tidak percaya, lihatlah film Tom and Jerry mas. Nah, kemudian Abu Hurairah, satu lagi Pak. Yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu pada waktu jadi khalifah, beliau memerintahkan Abu Hurairah menarik zakat. Hasilnya bagus. Hasil dari penarikan zakat diserahkan kepada Umar bin Khattab. Tetapi apa? Abu Hurairah masih membawa apa? Membawa telur emas. Umar bin Khattab berkata, min aina laka hadza, dari mana kamu mendapatkannya? Oh, ini tadi yang memberikan hadiah kepada orang yang saya tarik zakatnya. Kemudian khalifah mengatakan, apakah kamu kalau tidak saya tugaskan menarik zakat, apakah kamu mendapat hadiah dari orang yang ditarik zakatnya? Ya tidak mungkin, karena apa? Dia tidak kenal sama saya. Oh, berarti apa? Jabatan itu melekat pada diri kamu. Akhirnya apa? Telur emas tadi diberikan kepada Umar bin Khattab, dimasukkan dalam Baitul Mal, sedangkan jerih payahnya Abu Hurairah dihargai. Berarti apa saja, siapa saja manakala ditugaskan oleh lembaganya untuk berbelanja, kemudian mereka itu yang menerima adalah yang belanja, tapi hakikatnya diberikan kepada lembaga itu.
Dan yang kedua adalah apa? Sesudah kejujuran, yang kedua adalah kedisiplinan. Nah, disiplin soal waktu, disiplin soal masuk dan keluarnya dan pulangnya, dan juga pada waktu-waktu tertentu. Nah, sehingga walaupun orang itu tidak diawasi oleh atasannya, tetapi kalau kedisiplinan luar biasa, tetap akan memancar di luar. Nabi Muhammad mengatakan, lau ana ahadakum, seandainya seseorang ya'malu fi sohrotin soma, dia berbuat kebajikan di dalam batu granit yang dalam, yang padat, laisa laha babun, tiada satupun pintu yang untuk keluar masuk, walakutun, dan tidak satupun lubang yang bisa menembus ke dalamnya, la kharaja ngamalu linasi, perbuatan baik tetap keluar memancar kepada manusia, kainan makanan di mana saja keadaannya dan dimanapun keberadaannya. Lalu itu disiplin yang baik. Yang ketiga adalah keikhlasan. Nah, manakala orang itu berbuat, bertindak, beramal, bertugas dengan penuh keikhlasan, insya Allah barang yang berat menjadi ringan, barang yang jauh menjadi dekat. Karena apa? Penuh dengan keikhlasan, sehingga apa? Muncul dari lubuk hati yang dalam. Dan yang ketiga, yang keempat adalah apa? Lebih mengedepankan sosial kemanusiaan. Karena apa? Kita bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Kita ambil contoh, Dr. Coulson. Ini kelahiran Inggris, menetap di tangan Jika. Pada waktu itu di Afrika Selatan terjadi pandemi, yaitu apa? Penyakit tidur yang dikembangkan oleh lalat sese. Nah, banyak orang yang mati. Kemudian secara diam-diam Dr. Coulson tadi apa? Meramu obat. Setelah dia sudah tepat sekali, ramuannya dianggap tepat, maka apa? Dia memasang apa itu yang namanya masang eblek, ya, apa itu, dokter spesialis penyakit tidur. Ternyata tidak ada satupun pasien yang ingin berobat di situ. Nah, kemudian bagaimana? Dia mengambil dengan beraninya menangkap seekor lalat sese, diletakkan pada pahanya agar menggigit. Ternyata lalatnya juga tidak mau menggigit. Gerak ya bodoh lagi. Wong nek diduk ibu-ibu ora gelem nyokot. Nah, kemudian setelah itu ya, terbetik berita bahwa ada seekor babi yang menderita penyakit itu. Dengan sukarela, maka babi dibawa ke tempat kerjanya, kemudian darahnya diambil, disuntakkan padanya, maka dia sakit tidur. Tapi sebelumnya sudah memberikan wasiat, ini nanti obatnya. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan penemuan itu dia bisa sembuh total dalam tempo 1 bulan. Orang bertanya, dia terlalu berani. Mengapa kok babinya saja yang tidak diobati? Ya, dia mengatakan, obat ini akan saya gunakan untuk manusia, bukan untuk binatang. Mungkin binatang dia sembuh, tapi manusia belum tentu. Kemudian ditanya lagi, mengapa yang menjadi kelinci percobaan? Oh, kamu bukan orang lain. Dia mengatakan, hasil dari penemuan itu belum yakin 100% akan menyembuhkan. Kalau nanti tidak berhasil, berarti saya mati. Tetapi mati saya ini bukan karena membela diri saya, bukan karena membela keluarga saya, tapi apa? Saya membela kemanusiaan. Nah, jadi dia sebagai apa? Seorang dokter yang betul-betul lebih mengutamakan kemanusiaannya yang lebih diperhatikan. Dan yang terakhir adalah nurani, hati nurani. Nah, apapun kerja kita harus bersumber kepada hati nurani. Mengapa? Hati nurani itu selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Orang yang mengedepankan hati nurani tidak mungkin akan merugikan dirinya dan juga keluarganya dan juga orang lain. Jadi hati nurani pasti akan apa? Mementingkan secara keseluruhan. Mulut bisa bohong, tapi hati nurani tidak bisa. Contoh yang sangat sepele, kita di warung makan tempe 3, kita laporan hanya 2. 1 di Gabrul. Sekalipun bakulnya tidak tahu, tapi hati nuraninya tetap bicara. Oh, tadi saya makan 3, tapi saya hanya membayar 2. Nah,
Oleh karena di antara sekian itu dalam mengisi kemerdekaan dan kita berkhidmat di dalam ke dalam RS ini, maka apa? Di samping beberapa hal tadi, yaitu hati nurani harus dikedepankan. Insya Allah, manakala hati nurani depan, insya Allah bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.